Dan itu pun nggak seminggu 2 minggu bang. Selama 40 hari rambut saya terus rontok bang, dalam jumlah yang banyak. Bahkan akhirnya sampai kayak gini sekarang bang. Tapi saya coba terimalah konsekuensinya bang. Saya ikhlas. Mungkin ini balasannya buat saya. Saya coba buka pelan-pelan kain kapan yang bukan kecil itu. Saya buka, saya baca, kamu harus memberikan saya orang yang paling kamu cintai, sekalipun darah daging kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Dan seperti biasa, Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber yang dimana narasumber gue ini pernah menjadi pelaku pesugihan warung bakso nih. Dan narasumber gue ini menumbalkan kedua anak kandungnya sendiri. Dan seperti apa kisah lengkapnya? Jadi langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum Kang Rusli. Waalaikumsalam Bang Aris. Terima kasih banyak Kang udah menyempatkan waktunya datang ke Dimensi Mistik nih. Jauh-jauh dari Jakarta Barat ya. Iya. Dan katanya Kang Rusli ini di sini mau menceritakan kisah pengalamannya pada saat menjadi pelaku pesugihan langsung nih. Iya benar Bang Aris. Dan dari pesugihan ini katanya Kang Rusli sempat memiliki beberapa kedai bakso di wilayah sekitaran Jabodetabek nih. Iya. Ini kalau boleh tahu awal mulanya seperti apa nih Kang Rusli? Jadi awal mulanya itu saya asli Bandung Bang. Iya. Saya mencoba mengubah nasib lah ke Jakarta. Selama seminggu di Jakarta, saya coba melamar lah ke beberapa kantor, kafe, tapi gak ada jawaban juga, saya nggak keterima. Akhirnya saya memutuskan lah untuk jualan bakso gerobak keliling. Berjalan selama seminggu, tapi kok hasilnya nggak ada Bang. Ya. Bahkan untuk nutup modal pun nggak bisa. Malah jadi rugi nih. Malah rugi. Ya. Ketemulah sama teman saya. Teman saya ini ngajak saya ke gua daerah Jawa Barat. Ya. Dari disitulah saya melakukan perjanjian pesugihan Bang. Semenjak saya melakukan perjanjian pesugihan ini Bang, kehidupan saya ini banyak banget perubahan Bang. Ya. Saya punya beberapa cabang di Jabodetabek. Rumah saya besar. Saya punya kendaraan, bahkan saya menikmatinya semua. Menikmati dari hasil pesugihan ini ya? Iya. Tapi tadi katanya ada imbasnya yang ditumbalkan anak Kang Rusli sendiri nih. Iya Bang. Anak saya nggak cuma satu Bang yang tumbalin, bahkan dua. Dua anak sekaligus nih? Iya Bang. Bahkan Bang, kalau saya nggak bertobat, anak saya yang paling besar mungkin ikut diambil juga Bang sebagai tumbal. Iya. Untungnya saya bertobat, memutuslah perjanjian pesugihan ini. Tapi imbasnya malah ke diri saya sendiri Bang. Inilah saksi nyata perjalanan hidup saya Bang. Bahkan orang yang coba ngobatin saya pun bilang ini nggak akan sembuh seumur hidup. Seumur hidup nih? Iya. Ini tuh sebagai suatu ganjaran, bayaran atas apa yang telah kamu lakukan dulu. Iya, iya. Tapi saya coba ikhlas, saya terima, dan saya menyesal setelah melakukan ini Bang. Masih ada penyesalannya? Penyesalan Karena Bang. Imbasnya ini lari nggak hanya ke anak tapi ke Kang Rusli sendiri ya? Iya Bang, ini sebagai saksi nyatanya Bang. Iya, iya. Tapi boleh nih Kang ya, kita tahan dulu ceritanya, nanti kita lanjut seperti apa kisah lengkapnya gitu Kang ya? Iya. Tahan deh Kang. Ya tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana kisi-kisi atau cerita pendek dari Kang Rusli barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa di sini gue mau infoin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic,
mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian langsung aja kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti biar permudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa basi, jadi langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya, Kang Rusli, boleh dimulai nih, gimana awal mula ceritanya? Jadi gini bang ceritanya. Di tahun 2008, saya masih bekerja di salah satu koperasi tekstil di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung. Seiring berjalannya waktu, koperasi ini bangkrut bang. Selama sepekan saya di rumah, melakukan aktivitas, sembari menulis beberapa lamaran. Saya memegang tekad saya untuk mengadu nasib ke Jakarta. Setelah meminta izin dan berdiskusi dengan istri saya, akhirnya istri saya mengizinkan saya lah. Tibalah keesokan pagi harinya, waktu saya mau berangkat, saya membagi hasil pekerjaan saya waktu selama di koperasi. Total tabungan saya ada 7 juta. 5 juta untuk modal saya ke Jakarta, 2 juta untuk istri saya bertahan hidup di Bandung bersama satu anak saya yang berusia 4 tahun. Akhirnya saya berangkat lah. Setelah melakukan perjalanan selama 5 jam, saya menggunakan bis, sampailah saya di Jakarta Barat. Langsung saya mencari tempat tinggal. Nggak beberapa lama kemudian, saya dapatlah rumah kontrakan pada zamannya itu 400.000 per bulan. Akhirnya saya beres-beres kontrakan, saya beres-beres baju, lalu saya istirahat. Akhirnya tibalah di keesokan harinya di pagi hari, saya udah rapi, udah siap, dan saya tuh berangkat ke beberapa kantor dan kafe. Itu saya lakuin terus selama seminggu. Tapi tidak ada hasil dan tidak ada panggilan sama sekali bang. Tapi saya tetap membuatkan tekad saya berani mengadu nasib ke Jakarta, merantau. Saya pulang masih ada hasil. Saya melangkahkan kaki saya lah, meninggalkan kontrakan saya kan. Baru beberapa langkah meninggalkan kontrakan saya, tiba-tiba tetangga saya menyapa saya. Mas, kayaknya orang baru ya, saya baru lihat. Saya lihat, oh iya mas, saya di sini baru seminggu. Kenalin, nama saya Rusli, saya asli Bandung. Oh mas Rusli, kenalin juga saya Mas Prasetyo, panggil aja Pras. Kalau boleh tahu, Mas Rusli ini sudah berumah tangga belum? Alhamdulillah saya sudah punya istri satu dan satu anak laki-laki berusia 4 tahun, tapi di Bandung mas. Oh gitu. Kalau boleh tahu mau kemana nih, pagi-pagi sudah rapi sekali? Oh saya ini mau melamar lagi lah. Soalnya udah seminggu ini saya masukin lamaran tapi nggak ada panggilan juga mas. Barangkali Mas Pras ada info lowongan pekerjaan, boleh kabarin saya mas. Saya sih ada beberapa cabang konter. Nanti kalau emang ada, saya hubungin Mas Rusli deh. Boleh minta kontaknya? Oh boleh mas, kata saya. Akhirnya saya dan Pras tukeran kontak lah. Saya tukeran kontak, akhirnya saya melanjutkan lagi perjalanan saya mencari kantor, kafe, dan resto. Tibalah di sore hari setelah saya menaruh beberapa lamaran, itu di salah satu jalan bang, gak jauh dari kontrakan saya sekitar 3-4 km. Saya ngeliat ke sekitar. Saya sering lewat sini, udah sampai seminggu bahkan. Kok saya nggak melihat tukang bakso? Lalu kepikiran lah, saya buat ini, punya ide untuk jualan bakso. Wah kayaknya jualan bakso di sini oke nih. Apalagi saya punya bakat lah, bekal waktu di Bandung ngebantu paman kan. Akhirnya saya coba langsung menghubungi Mas Pras. Saya telepon, Mas Pras, maaf saya ganggu nggak? Saya mau minta tolong. Enggak kok nggak ganggu, saya lagi nyantai. Emangnya apa yang perlu saya bantu? Saya dikontar ke sini aja. Ya udah, Mas Pras saya nanti ke sana. Saya matiin, saya langsung bergegas lah ke konter Mas Pras. Saya sampainya di konter Mas Pras. Ayo silakan duduk. Emang apa yang masih saya bantu? Kata Mas Pras. Gini Mas Pras, tadi kan pas saya di perjalanan pulang,
saya ngeliat ke sekitar tuh nggak ada yang jualan bakso. Terus saya kepikiran lah punya ide untuk jualan bakso sekitar sini. Barangkali nih Mas Pras pernah denger atau ada info orang yang mau jualan gerobaknya gitu yang udah nggak jualan gitu, kabarin saya ya. Wah, kebetulan banget Mas Rusli. Tadi pagi nih waktu saya membuka konter, saya dengar Pak RT mau jual gerobaknya. Nanti deh saya hubungin Pak RT, barangkali barangnya masih ada. Nanti kalau yang masih ada, saya hubungin Mas Rusli. Wah, terima kasih banget ya Mas Pras. Mudah-mudahan masih ada deh. Akhirnya saya pamitan lah sama Mas Pras, saya pulang ke rumah. Singkat cerita bang, gerobaknya Pak RT ini tuh masih ada. Pada saat itu saya beli 400.000 bang. Setelah gerobak ada, saya coba list lah beberapa bahan baku untuk bahan bakso. Lalu saya berangkat lah ke pasar besok paginya. Bahan bakunya sudah ada semua di rumah. Akhirnya saya cetak lah bakso. Saya rebus mie, saya buat sambal, dan saya tata di gerobak. Keesokan harinya saya berangkat lah berjualan di hari pertama. Saya masuk kampung, keluar kampung saya dorong di gerobak. Saya mangkal lah di salah satu kantor. Saya lakukan itu selama seminggu bang. Tapi yang laku hanya belasan. Padahal seharinya itu saya bisa bawa 50 porsi. Untuk modal aja tidak nutup. Bahkan saya rugi. Ketika saya baru beres pulang jualan, ngelamun, natap gerobak bakso, tiba-tiba datanglah Mas Pras bawa temennya. Ngelamun aja. Nih, makan gorengan. Ada masalah apa emangnya? Kata Mas Pras. Masuk Mas Pras. Nah nih, saya udah selama seminggu jualan bakso. Sehari saya bikin 50 porsi selama seminggu. Tapi perharinya cuma laku 11-an. Bahkan modal saya tuh nggak balik mas. Udah, gak usah dipikirin. Nih sekarang ada gorengan, kopi ada kan? Kamu bikin dulu deh, nanti kita ngobrol lagi. Setelah bikin kopi, saya taruhlah kopinya. Langsung Mas Pras kenalin lah temannya ke saya. Mas Rusli, ini kenalin teman saya. Dia sama-sama merantau ke sini. Namanya Mas Hadi. Kenalan lah saya. Akhirnya kita ngobrol berapa banyak. Terus dia nanya juga saya sering mangkal di mana. Saya masuk ke kampung mana dorong gerobak. Singkat cerita itu pas dia mau pulang berdua, dia tuh minta rokok saya bang. Saya kasih rokoknya. Nih mas. Dia ambil. Dia ngelus 3 kali. Mulutnya kayak baca-baca gitu. Gak lama rokoknya dibagiin lagi ke saya. Isep Mas Rusli. Saya pegang. Langsung ngomong Mas Pras. Udah isep aja, gak usah banyak omong. Oh iya mas, saya isep. Saya hidupin rokok saya. Straight. Rokok saya kan super bang. Di isepan pertama berubah jadi mentol. Rasanya jadi berubah jadi mentol nih. Iya. Karena saya terpaku ternganga kan. Biasanya super ini kan manis. Ada pahang dikit di lidah. Saya langsung nanya. Mas Hadi kok bisa ajarin saya mau kayak gini juga? Udah sabar, kita tunggu malam selanjutnya. Ya, saya pamit dulu ya. Akhirnya mereka pulang lah. Ya. Akhirnya keesokan paginya itu seperti biasa lagi bang. Saya mangkal, saya dorong gerobak saya. Masuk kampung, keluar kampung seperti biasa. Tapi tetap bakso saya sepi. Ya. Bahkan setelah saya pulang pun cuma laku 11 porsi bang. Ya. Saya sampai lap keringat, saya duduk. Saya ngelamun kan. Kok Pade di Bandung bisa jual bakso lakunya banyak? Kok saya nggak bisa sih di sini?
Lalu gak lama datanglah Mas Pras sama Mas Hadi, ngagetin saya. Lamun aja terus sampai sukses, katanya gitu. Mas Pras, Mas Hadi, ayo duduk. Ini duduklah. Kenapa ngelamun lagi, ada masalah apa? Kata Mas Pras. Gini loh Mas Pras, saya sudah hampir seminggu lebih, bahkan sampai 2 minggu jualan, tapi hasilnya minim. Sama seperti kemarin, lakunya hanya belasan, nggak nutup modal saya. Ya udah, sekarang santai dulu, tenangin pikiran. Langsung ngajak ngobrol Mas Hadi ke saya. Kamu kenapa kok kayak pusing banget, ada masalah apa? Kayak gitu kan. Ya gitu Mas, saya ninggalin istri dan 1 anak saya di Bandung untuk berjuang hidup lah di Jakarta, untuk ngangkat ekonomi. Tapi modal saya aja nggak balik, boro-boro untuk pulang kampung saya malu. Please, kamu tenang. Kamu lihat saya sebentar ya. Pras, ambil daun jambu itu. Mas tadi ini nyuruh Mas Pras buat ambil daun jambu. Saya bingung kan. Langsung lah Mas Pras ambil, dia petik daun jambu, dikasih ke Mas Hadi. Langsung Mas Hadi nanya ke saya, Mas Rusli, ada jarum pentul sama benang jahitnya. Saya ngeliat ke Mas Pras langsung, udah ikutin aja, nggak usah banyak tanya. Oh ada Mas Hadi, bentar ya saya ambil dulu. Ya, saya masuklah ke dalam, saya ambil, saya kasih. Nih Mas Hadi, jarum pentul dan benangnya. Dia itu nyulam daun jambu ini bang. Ya. Dia nyulam rapi. Gak lama dia giniin, berubah jadi duit 100.000. Daunnya langsung berubah jadi uang nih? Iya. Saya lihat, saya ngeliatin Mas Pras. Langsung Mas Hadi ini ngomong ke saya, udah gak usah kamu liatin, nih ambil. Saya ambil. Pas saya lihat, saya terawang. Uang ini sama kayak uang asli bang. Karena saya antusias, senang, langsung saya nanya ke Mas Hadi, Mas, kamu bisa ngubah daun ini jadi uang? Ajarin saya, bantuin saya. Kamu mau yakin, serius? Seperti ini harus benar-benar bulatin tekad kamu. Kamu nggak boleh mundur setelah melakukan ini. Mas Hadi, saya serius. Saya udah yakin, saya udah tekad, saya nggak bakal mundur apapun itu terjadi. Saya pegang ya omongan kamu Mas Rusli. Pokoknya besok kamu nggak usah jualan. Jam 8 malam nanti saya jemput sama Mas Pras. Emang mau kemana Mas? Udah, kamu nggak usah banyak tanya, pokoknya nanti kamu ikut aja. Tapi ingat, kamu harus benar-benar yakin dan buatkan tekad kamu. Sekali kamu sudah melangkah, kamu nggak boleh mundur. Baik Mas, saya janji, saya mau berhasil, saya nggak bakal mundur. Udah lah, akhirnya mereka berdua pamit pulang. Singkat cerita bang, sampailah keesokan harinya. Di malam hari itu jam 8 datanglah Mas Pras dan Mas Hadi. Dia pakai kendaraan Mas Pras, pakai mobilnya Mas Pras, jemput saya. Saya masih mastiin lagi, saya nanya, Mas Pras, kita ini mau kemana? Shh, kamu gak usah banyak tanya, kamu diam aja, nanti juga kamu tahu. Dan semenjak itulah saya nggak banyak tanya, saya ikutin aja. Oke, kita berangkat lah dari Jakarta Barat. Akhirnya sampai di daerah Jawa Barat. Ya. Itu tuh masih pedesaan banget bang. Masih sepi lah tempatnya. Masih banyak pohon-pohon tinggi. Akhirnya kita bertiga turun lah dari mobil. Melangkah masuk ke dalam rumah tua. Pas masuk itu ada satu kakek-kakek parubaya duduk megang tongkat, pakai baju serba hitam, celana hitam, lalu pakai kayak selayar hitam juga bang.
Di belakangnya banyak bermacam-macam klinik. Terus dia berkata, dia ngomong, saya sudah tahu tujuan kamu datang ke sini untuk apa. Kakek ini udah tahu nih ya? Udah tahu. Ya. Silakan duduk. Si Aki ini ngomong, bang, catat persyaratan yang mesti kamu bawa besok. Yang pertama, 3 lembar kain kapan. Yang kedua, 1 ekor ayam cimani. Yang ketiga, 7 minyak wangi yang berbeda harumnya. Yang keempat, pisang kembar. Ya. Yang kelima, kelapa bakar. Yang keenam, dupa. Pokoknya nggak ada yang boleh satupun yang kurang. Baik Ki, satu lagi. Kamu tidak boleh lebih dari jam 1 malam. Mesti kamu ingat-ingat, kalau dia muncul di hadapan kamu nanti, kamu nggak boleh lari atau takut bahkan pun kabur. Karena dia yang bakal ngabulin semua keinginan kamu. Kamu kuatin mental kamu nggak boleh takut. Ngerti? Ya Ki, saya ngerti. Saya udah bener-bener yakin. Saya mau kaya, saya mau berhasil. Akhirnya saya pamitan lah, salaman sama si Aki. Di situ ada amplop bang, saya kasih sekitar 400.000 dulu. Baik Pi, saya pamit. Akhirnya saya bertiga, Mas Pras dan Mas Adi, pamit lah dari Mas Aki. Saya pamit. Di perjalanan, saya coba nanya lah ke Mas Adi. Mas, saya mau nanya. Nanya apa? Kata Mas Adi. Mas, tadi si Aki kan ngasih tahu ya, kalau wujudnya ini muncul, saya nggak boleh lari. Emang serem Mas? Enggak kok, nggak serem. Tapi ya tergantung. Ada berbagai macam wujud yang kita bisa lihat nanti, kayak gitu. Pokoknya kamu ingat-ingat aja, kamu nggak boleh lari. Ya Mas, tenang aja, saya sudah bulatin tekad saya yakin saya nggak bakal lari. Kita pulang lah ke masing-masing. Besok paginya saya siap-siap langsung ke pasar. Saya nyari 3 lembar kain kapan. Terus saya coba nanya ke Mas Adi. Mas, semuanya saya udah dapat. Tapi satu nih, ayam cimani nggak ada. Mas Adi ada info nggak? Ada nih, teman saya dia jual. 1 ekornya 500.000. Nanti saya bawain deh. Oh iya deh, boleh Mas, nanti saya ganti ya uangnya. Makasih banyak Mas, sudah bantuin saya. Dimatiin lah teleponnya. Setelah siap semua, saya rapiin barang-barang, terus saya istirahat lagi. Sampailah di malam harinya, jam 9, datanglah Mas Adi dan Mas Pras. Mas Susli, ayam cimaninya udah ada tuh di belakang. Barang-barang yang lainnya sudah siap belum? Sudah Mas, sudah siap. Nih tinggal dibawa. Udah masukin ke belakang deket ayam tuh. Ini saya bawalah ke belakang. Saya buka bagasi belakang mobil, saya taruh. Yaudah yuk berangkat, takutnya terlambat. Kita berangkat lah dari Jakarta Barat jam 9:30 menuju ke Jawa Barat. Kita berangkat, langsung Mas Hadi buka omongan ke saya. Kamu benar-benar sudah yakin kan? Kamu nggak akan mundur apapun yang terjadi. Iya Mas, saya udah yakin. Saya mau sukses, saya mau kaya. Pokoknya inget ya, kamu jangan kabur. Takutnya kamu kabur, mental kamu nggak kuat. Iya Mas, saya akan ingat. Oke, kita berangkat lah. Sekitar 2 jam perjalanan, akhirnya kita sampai lah di daerah. Lokasinya ini bahkan lebih pedalaman dari rumah si Aki bang. Akhirnya Mas Pras sama Mas Hadi keluar bang. Gak beberapa lama kemudian suasana gua berubah menjadi dingin. Dinginnya bukan dingin yang biasa.
menggigil. Tapi saya tetap terus fokus melihat guci. Pas saya ngeliatin guci, lama-lama keluar asap. Dari awal asapnya sedikit, menjadi banyak. Gak lama menjadi tebal. Bentuklah manusia yang ngebelakangin saya. Iya. Itu wujudnya cewek memakai gaun serba hijau. Saya coba tenangin karena saya takut, Pak, kaget. Pas saya lihat dia ngebalik badan, itu dia bertaring dan pipinya banyak sisik, Bang. Iya. Terus dia ngomong sama saya, berkata sama saya, apa yang sudah kamu kasih sudah saya terima. Ya. Nih sebagai gantinya untuk kamu. Tiba-tiba, Bang, kain kapan yang di dalam kendi itu, guci itu, keluar dalam ukuran kecil, melayang, langsung tergeletak di meja itu, Bang. Iya. Di situ tertulislah perjanjian saya sama dia. Tulisannya bukan tulisan biasa, tulisan memakai darah. Tintanya dari darah. Pas saya mau baca, dia langsung ngomong lagi, kamu tidak boleh membaca ini sekarang, kamu baca nanti di rumah. Langsung gak lama tiba-tiba tertutup lah si kain kapan ini. Saya coba menunduk bilang terima kasih. Gak lama kemudian hilang langsung wujudnya. Akhirnya saya bawa lah perjanjian ini keluar menuju Mas Pras dan Mas Adi. Saya bawa, langsung ditanya sama Mas Adi, gimana? Takut? Enggak, Mas. Alhamdulillah berhasil nih, saya gitu kan. Oh bagus, yuk pulang. Terus gimana tadi? Apa aja persyaratannya, kata Mas Adi. Aduh, katanya nggak boleh dibaca di sini, harus di rumah, Mas. Oh ya udahlah, kita balik. Akhirnya kita bertiga pulanglah ke Jakarta Barat, Bang. Akhirnya saya sampai lah, Bang, di rumah. Saya bersih-bersih, langsung saya masuk kamar. Saya coba buka pelan-pelan kain kapan yang berukuran kecil itu. Saya buka, saya baca, kamu harus memberikan saya orang yang paling kamu cintai, sekalipun darah daging kamu. Iya. Seumur hidup. Berarti anak sendiri yang ditumbalin ya? Iya. Awalnya saya syok, Bang, saya kaget. Anaknya cuma satu-satunya. Ya mau gimana lagi, saya udah kepalang tanggung. Saya udah ngelakuin segala macam perjanjian, beli persyaratan. Pokoknya harus sukses, harus kaya. Besoknya saya ke pasar lah untuk beli bahan-bahan bakso. Setelah beli bahan-bahan bakso, seperti biasa saya bikin adonan lagi, ngerebus mie segala macam. Akhirnya jadilah di malam hari itu semua yang barang mau saya jual. Seperti biasa saya masuk lagi, dorong kampung keluar kampung, mangkal di salah satu kantor, Bang. Itu posisi tengah hari pas jam istirahat. Pas saya lagi nyantai, Bang, tiba-tiba datang, Bang, seluruh karyawan kantor itu. Sampai saya tuh capean sini ngelayaninnya. Yeah. Pas saya hitung, hasilnya tinggal 7 porsi. Yang awal mulai saya cuma bawa 50 porsi, laku 11 porsi, ini tinggal 7 porsi. Karena saya udah kecapean banget nih, saya pulang, Bang. Saya hitung, alhamdulillah banget, hari ini laku 43 porsi. Saya senang banget kan. Langsung saya mutusin beristirahat, lalu ke pasar. Saya berniat untuk nambah porsinya lah. Saya semangat pasar, bahan-bahan udah saya siapin, saya beli, tinggal saya bikin adonan lagi segala macam. Akhirnya jadilah. Keesokan harinya saya tambah, Bang, porsinya 100 porsi.
Pas saya baru dorong langkah dari rumah saya bang, tiba-tiba ada mobil berhenti di depan saya bang. Mas, mas yang kemarin mangkal di grup ya? Saya mau pesen 1000 porsi untuk gathering besok. Mas bisa? Saya kaget kan. Saya percaya nggak percaya gitu. Kok tiba-tiba gitu kan. Iya. Mas, ini beneran nggak bohongin saya kan? Ya udah nih DP-nya. Sisanya besok akan saya kasih cash. Langsung lah dia kasih kartu nama. Di situ ada alamatnya. Nanti kamu antar ke alamat kantor ini ya. Setelah dari pesanan 1000 porsi ini bang, keesokan harinya saya masih berlanjut lah. Saya masih dorong gerobak saya, masuk kampung, keluar kampung, saya mangkal. Tapi saat itu saya tambah porsinya bang. Yang awalnya 100 porsi sekali jalan, sekarang 150. Terus semakin naik 200. Terus pada satu hari itu pas saya lagi mangkal, ada tawaran dari hajatan sekitar 500 porsi. Itu saya ambil. Dan alhamdulillah itu tuh selama 6 bulan itu selalu terus bertambah. Berkelipatan 50, 50, 50 dan hasilnya pun luar biasa bang. Selama 6 bulan saya hitung, akhirnya saya berani lah untuk membeli rumah. Saya cari tempat yang benar-benar strategis, tapi nggak jauh dari tempat tinggal saya yang lama di kontrakan. Akhirnya ketemulah di salah satu wilayah nggak jauh dari sana. Saya memutuskan untuk pindah lah ke rumah yang baru saya ini. Saya kembali berjualan di sana sekitar sama juga sih nggak jauh, sekitar 5 bulan. Alhamdulillah di sana sangat ramai juga bang. Bahkan sehari itu saya bisa sampai 500-700 porsi bang dalam sehari. Sebanyak itu ya? Sebanyak itu bang. Dan itu tuh nggak pernah nggak habis, pasti laris manis. Iya. Akhirnya saya kumpulin. Saya beraniin lah buka beberapa cabang di daerah Jabodetabek. Awalnya saya buka di daerah Depok. Berjalan selama 3 bulan, dari 2 tempat usaha ini lumayan bang hasilnya. Laris manis sama. Seharinya dari 500 sampai 700 porsi dari 2 cabang ini. Nah, dari 2 kios ini bang, hasilnya itu sangat luar biasa. Karena sehari itu suka habis 500 sampai 700 porsi. Pas saya hitung-hitung keuntungannya, bisa lah untuk beli 1 kendaraan Innova. Saya beli, keesokan harinya saya memutuskan untuk jemput istri saya lah, tinggal bersama saya di Jakarta. Karena selama ini saya belum pernah cerita bang sama dia kalau saya tuh punya 2 cabang. Akhirnya saya berangkatlah ke Bandung. Saya berangkat Bandung, beberapa perjalanan, akhirnya saya tibalah di depan rumah. Ayah, bawa mobil siapa? Ayah nyewa. Saya jalan, saya peluklah istri saya. Enggak bunda, ini mobil ayah. Alhamdulillah usaha ayah lancar. Ayah dapat untung besar. Oh iya, ayah punya 1 kado buat bunda. Saya keluarin lah dari kantong, saya kasih 1 kotak. Bunganya di dalam ya bunda. Ke dalam lah kita. Pas ke dalam, bunda boleh buka. Istri saya buka bang, cincin. Wih bagus banget ya. Makasih ya udah beliin ini sebagus ini, kata dia. Bunda juga punya kado nih buat ayah. Bentar aja tutup mata. Pas saya buka bang, itu tespek kalau istri itu lagi hamil. Bunda, ayah bakal jaga bunda dan anak kita. Bunda harus sehat-sehat ya. Bunda harus temenin ayah usaha di Jakarta. Besok kita berangkat gimana? Yang bener ya? Iya, masa ayah bohong? Yaudah sekarang kita beres-beres bun. Ya kita beres-beres lah. Kita beres-beres, lalu kita istirahat. Singkat cerita, besokan paginya kita langsung berangkat ke Jakarta. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kita tuh sampailah di depan rumah terus kios tempat saya usaha bang. Istri saya tuh kaget nanya ke saya, ayah, ini serius punya kita? Ini tempat usaha ayah? Nih nanti bunda bantu-bantu ya. Di situ juga ada karyawan ayah, nanti pasti ayah ajarin kok bunda gimana-gimananya. Ya singkat cerita, udah seminggu lah istri saya di Jakarta. Kita sama-sama lakukan aktivitas bersama, ngelayanin pelanggan. Tibalah di satu hari bang,
pas saya mau ngecek salah satu cabang di daerah Bekasi, istri saya tuh mau ikut. Gak lama istri saya masuk mobil dan kita tuh berangkat lah. Pas lagi cek situ bang, tiba-tiba ada motor masuk ke jalur kita. Karena saya kaget sambil bercerita, saya langsung ngerem. Itu setelah mendadak istri saya tuh langsung terpental ke depan gini. Pas saya lihat darah netes di betisnya. Yang awalnya saya mau ngecek cabang di Bekasi, saya langsung arahin ke klinik terdekat. Dicek lah sama bidan di sana. Istri saya dinyatakan keguguran bang. Setelah dari sana kita nggak jadi lah untuk ngecek cabang itu, langsung kita coba nyenangin istri saya dulu di sana. Udah, bunda yang ikhlas ya. Ini mungkin udah jalannya. Kedepannya kita akan jaga sebaik mungkin. Ayah nggak bakal biarin bunda seperti ini lagi. Akhirnya singkat cerita, kita pulanglah ke rumah. Kita berjalan sekitar selama 2 bulan. Banyak beberapa pesanan masuk dari kantor. Terus bahkan ada beberapa pernikahan juga sama. Terus nyampe lah di bulan ke-8 bang. Itu tuh posisinya istri saya hamil lagi bang. Ayah, alhamdulillah bunda isi lagi. Yang benar bun. Ya benar dong ya, nih hasilnya. Dia nunjukin hasilnya dan ternyata benar. Istri saya hamil lagi bang. Terus langsung ngomong ke dia, bun, kali ini kita harus jaga anak kita baik-baik ya. Akhirnya malam itu kita istirahat lah. Setelah itu kita langsung memutuskan untuk istirahat lah bang di kamar. Pas lagi di kamar itu saya mikirin lah. Saya lihat istri saya udah tidur nyenyak bang. Di malam itu tuh saya selalu kepikiran, saya risau, saya nggak tenang. Istri saya udah hamil anak ketiga, pasti saya nggak langsung anak saya itu pasti keambil lagi nih. Saya takut, saya nggak tenang. Tapi nggak lama saya ketiduran. Tiba-tiba sekitar jam 1 saya kebangun bang. Pengen ke kamar mandi. Jadi saya jalan ke kamar mandi, pas baru membuka pintu, tiba-tiba si Nyai hadir di depan saya. Dia berkata, aku tunggu darah daging kamu selanjutnya. Gak lama langsung hilang. Besokan harinya saya kepikiran terus nih akan apa yang saya lihat tadi malam. Saya mutusin lah untuk ke Ki Ajat. Saya berangkat dari rumah ke rumahnya Mas Pras, janjian, ketemulah Mas Hadi. Akhirnya setelah beberapa lama saya nunggu Mas Hadi datang, kita berangkatlah ke rumahnya Ki Ajat. Perjalanan nanya nih Mas Hadi, Nah Susli, ada apa nih kok tiba-tiba ngajak kita berdua ke Ki Ajat? Kenapa? Mas Pras juga jawab, iya tumen-tumenan ngajak ke Ki Ajat, kenapa? Jadi gini, Mas Pras, Mas Hadi, istri saya kan hamil lagi nih anak ketiga. Kemarin sempat keguguran kan. Ya terus pas saya bangun tidur mau ke kamar mandi, tiba-tiba si Nyai muncul di depan saya. Terus dia ngomong, saya tunggu darah daging kamu selanjutnya. Saya takut mas, makanya saya mau ke Syaki nih mau nanya. Oh gitu. Nah, udah mereka kayak nggak bisa berkata-kata lah, nggak bisa ngomong. Gak lama di perjalanan kita sampailah di rumah si Aki. Sesudah saya duduk bang, saya coba buka omongan lah sama si Aki. Ki, tadi malam Nyai datang. Terus dia kasih tahu saya, aku tunggu darah daging kamu yang selanjutnya. Saya takut Ki, saya gelisah, saya nggak mau sampai anak saya yang ketiga ini jadi korbannya juga. Cukuplah anak kedua saya Ki. Terus Aki jawab, loh kamu gimana?
Katanya kamu sudah yakin. Ingat, perjanjian ini gak bisa kamu batalkan. Perjanjian ini sudah jalan. Imbasnya ke kamu juga. Toh selama ini kamu sudah menikmati hasilnya kok. Terus saya jawab lah, ya udah Ki, saya akan terima konsekuensinya apapun itu. Saya coba ikhlas. Langsung saya salaman, saya kasih lah di amplop itu sekitar 5 juta sebagai tanda terima kasih saya bang. Setelah itu saya bertiga tuh pamit. Singkat cerita, saya sudah sampai di rumah. Sudah saya bersih-bersih, mandi, saya masuk kamar. Keesokan pagi saya bangun. Posisinya istri saya lagi nyiapin makanan. Terus dia nanya ke saya, kemarin waktu ayah pergi kan bunda mau nyuci. Pas bunda ngeluarin satu persatu baju, ada sisik ular di baju ayah. Padahal kan rumah kita nggak deket kebun ataupun hutan ya, kok ada sisik ular ya? Dan itu tuh banyak ya. Terus sekarang kemana sisik ularnya? Udah bunda buang lah, kayak gitu. Oh ya udah, anggap aja mungkin itu kebetulan. Kamu gak usah pikirin lah. Yang ada terimbasnya malah ke anak kita. Jadi beberapa hari kemudian bang, posisinya saya lagi nonton, lagi nyantai sama anak saya yang usia 5 tahun. Pas lagi asik-asiknya nonton, tiba-tiba saya teriak dari kamar mandi. Manggil nama saya, ayah! Saya langsung lari. Pas saya lari, saya ngeliat istri saya sudah tergeletak di lantai. Saya coba langsung bangunin dia. Tapi pas saya coba bangunin, darah tuh udah, di darah sudah ngalir bang. Saya di sini sudah banyak. Saya panik tapi berusaha tetap tenang. Langsung saya bawa ke klinik. Sampainya di klinik, udah dilayanin sama bidan. Ternyata istri saya keguguran lagi bang untuk kedua kalinya. Setelah bidan melakukan perawatan kepada istri saya bang, istri saya langsung nanya ke saya, ayah, bunda mau ayah jawab yang jujur. Sebenarnya ayah ngelakuin apa sih? Kenapa bunda ngerasa ada hal aneh? Bunda keguguran sampai 2 kali loh. Sebenarnya ayah ngelakuin apa? Terus usaha ayah aja cepet banget loh naiknya. Sebenarnya ada apa ya? Cerita sama bunda. Karena saya melihat istri saya tuh sambil nangis bang, saya nggak tega. Saya langsung jujur lah sama dia. Jadi sebenarnya bunda, ayah itu melakukan pesugihan, makanya usaha ayah tuh bisa naik secepat ini. Terus perjanjiannya numbalin dari daging ayah sendiri. Di situ istri saya kaget bang, nangisnya makin jadi-jadi. Kok ayah tega numbalin anak kita sendiri loh? Kok ayah nggak berpikir panjang sih? Dia makin langsung marah ke saya bang. Pokoknya bunda nggak mau tahu ya. Ayah harus cepat selesain masalah pesugihan ini. Bunda nggak mau tahu. Iya bun, ayah janji. Ayah bakal selesain masalah pesugihan ini secepat mungkin. Ayah juga nggak mau nanti imbasnya ke bunda ataupun ke anak kita. Beberapa hari kemudian bang, saya ngebantu beberapa karyawan saya di kedai rumah. Itu kebetulan lagi ramai juga. Nggak lama datanglah bapak bawa anak kecil usia 5 tahun. Awalnya mereka mau masuk, tapi pas baru melangkah, anak langsung teriak terus nangis. Ayah, aku nggak mau makan di sini, teriak-teriak. Itu takut, ada hantu, setan. Kita pulang aja, pulang. Ayahnya ngelihat dengan senyuman penuh makna bang. Akhirnya mereka pulang lah. Singkat cerita, sampailah di malam harinya itu posisi udah mau tutup, lagi mau bersih-bersih. Karyawan pun sudah ada yang pulang juga. Tinggallah saya sendiri bang.
Di situ tuh saya lagi memikirkan lah gimana caranya menyelesaikan pesugihan ini kan. Lagi mikirkan, tiba-tiba datanglah bapak-bapak yang tadi siang itu sama anaknya manggil saya. Misi mas, maaf pak, sudah tutup, sudah habis, kata saya. Kalau yang mau beli besok hari aja. Enggak, saya bukan mau beli kok. Saya mau ngobrol bentar sama masnya. Boleh saya masuk? Kata bapak ini. Saya mikir bentar kan. Oh, ya udah pak, silakan. Jadi si bapak itu masuklah, duduk. Maaf pak, sebenarnya bapak datang ke sini mau apa? Gitu saya tanya. Mas, mungkin mas sadar kan? Tadi saya datang sama anak saya, terus anak saya nangis, tunjuk ke kuali. Mas pasti tahu kan tujuan saya tuh ngapain ke sini? Anak saya itu ngelihat nenek-nenek bungkuk, tua, keriput, dan itu tuh ngiler jatuh ke dalam kuali itu. Yeah. Mas melakukan persugihan kan? Dia langsung ngomong kayak gitu bang. Saya coba nutupin, tapi saya berpikir lagi. Apakah mungkin ini bantuan saya untuk menyelesaikan masalah ini loh? Jadi saya coba ceritalah ke dia. Maaf pak, sebenarnya saya juga udah mau mengakhiri perjanjian ini. Saya sudah kehilangan 2 calon anak saya pak. Istri saya keguguran 2 kali. Saya nggak mau sampai anak saya satu-satunya yang sekarang berusia 5 tahun sama kayak anak bapak tadi jadi tumbal juga. Si bapak-bapak ini langsung nanya ke saya, bang, kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa? Sudah pak, mau saya bantu lepas dari pesugihan ini. Kalau yang bapak bisa, saya mau pak, saya siap. Ya udah, sekarang kamu ikutin apa kata saya. Kamu jangan pernah tinggalin ibadah wajib maupun sunnah selama 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari 40 malam, di malam Jumat minggu kedua saya akan datang ke rumah kamu. Saya bakal balik lagi ke sini. Sementara itu dulu. Nanti setelah itu baru saya datang lagi ke sini. Besokan hari subuh saya bangun, saya ibadah, saya sholat, saya ngaji, bersama terus selama 40 hari. Total itu minggu pertama saya lakukan itu. Sholat wajib, sholat sunnah, puasa Senin Kamis saya lakuin. Tibalah di pagi hari di minggu kedua, saya baru bangun tidur, mau ke masjid bang, mau sholat subuh. Pas saya bangun, di tangan saya banyak banget rambut-rambut rontok bang. Dan itu pun nggak seminggu 2 minggu bang. Selama 40 hari, rambut saya terus rontok bang. Dalam jumlah yang banyak. Bahkan akhirnya sampai kayak gini sekarang bang. Tapi saya coba terimalah konsekuensinya bang. Saya ikhlas. Mungkin ini balasannya buat saya. Ini berjalanlah selama 40 hari bang. Datanglah si bapak-bapak itu bang. Dia coba ngebersihin saya, dia mandiin saya, pakai bacaan apa saya nggak tahu bang. Terus rumah saya pun kayak dibersihin sama dia, itu dikasih air untuk pel. Terus dia bilang ke saya, insya Allah tempat ini akan bersih, tapi kamu harus ikhlas jika usaha kamu mulai dari nol lagi. Dan yang kedua, kemungkinan rambut kamu ini bakal kekal, gak akan pernah tumbuh selamanya. Kamu harus terima, ini adalah bayaran atas apa semua yang telah kamu lakukan. Kamu harus terima, kamu harus ikhlas.
Iya Pak, saya akan terima dan ikhlas. Akhirnya si bapak ngasihlah botol, mungkin kayak botol bacaan gitu bang, bekas ngajar gimana, dibaca, dia suruh setiap mandi tuangilah ke bak air mandi. Terus bapak itu pulang. Beberapa hari kemudian bang, saya dapat info itu sekaligus bang, dari cabang yang daerah Bekasi, pelanggan menjadi sepi, pelanggan yang banyak yang komplain. Terus yang di Tangerang kebakaran, bahkan saya harus ganti kios yang di sebelah saya bang. Belum lagi yang di Jakarta Barat. Semenjak disitulah bang, usaha saya bangkrut. Saya mulai dari nol lagi. Bahkan tempat kedai bakso yang saya tinggalin biasanya ramai pembeli, sekarang cuma ada saya dan istri saya sama anak saya aja bang. Tapi saya ikhlas, saya nggak mau sampai anak saya atau nanti istri saya yang jadi korbannya. Dalam sekejap, hitungan hari, saya pun menjadi seperti semula lagi. Saya menjadi orang yang gak punya apa-apa, harus bayar kerugian orang, kebakaran, tutup toko, bayar tunggakan gaji karyawan. Bahkan Mas Pras, Mas Hadi yang udah ngebantu saya sekarang hilang bang, gak pernah datang ke rumah, gak pernah ngajak main. Tapi saya bersyukur sih bang, dari pengalaman ini saya dapat hikmahnya lah. Banyak teman yang datang ketika kamu senang, saat kamu susah teman itu pada kabur. Tapi saya bersyukur juga anak dan istri saya sampai saat ini masih sehat walafiat. Alhamdulillah istri dan anaknya Kang Rusli masih sehat ya. Ya alhamdulillah bang. Dan Kang Rusli ini masih berprofesi sebagai pedagang bakso juga. Kalau untuk sekarang saya udah ikut si bapak ini, kebetulan dia usaha buah-buahan. Oh iya. Saya kerja di salah satu tokonya dia. Oh. Dia membantu lah, yang awal mulanya nggak tahu siapa, tapi dia mau membantu saya bang. Saya berterima kasih lah, dia udah ngarahin saya ke hal baik. Dia selalu ngajak saya ke pengajian. Ya alhamdulillah untuk saat ini saya lebih dekat ke Allah. Saya sering beribadah atas bantuan dia lah. Walaupun konsekuensinya ya rambut saya sampai sekarang, saya udah kemana-mana, saya udah ngobatin berbagai macam sampo, tapi nggak tumbuh sama sekali bang. Nggak ada perubahan lah ya. Iya. Mungkin segitu aja bang ceritanya bang. Jadi mungkin dari cerita atau pengalamannya Kang Rusli ini bisa dijadikan sebuah hikmah pelajaran ya. Iya. Dan buat yang nonton, semoga ini jadi pelajaran berharga juga ya. Ya pokoknya jangan sekali-sekali lah menduakan Allah. Ini gitu aja ya Bang ya. Iya bang. Ini bakal kita lanjut ya Kang di sesi pertanyaan. Iya. Ya Kang Rusli, dari pesugihan ini ternyata anaknya Kang Rusli sendiri nih yang Kang Rusli tumbalin. Iya bang benar. Dan nggak cuma satu bang, tapi dua. Dengan jangka waktu yang sangat berdekatan di dalam kandungan. Jaraknya nggak begitu jauh ya. 8 bulan. 8 bulan ya, itu langsung keguguran lagi nih. Iya. Mungkin bisa dibilang kalau anaknya Kang Rusli yang pertama atau kedua ini nggak mengalami sakit, Kang Rusli belum ada
sadar untuk kembali nih, maksudnya untuk memutuskan perjanjian ini ya? Iya bang, saya udah gimana sih, saya udah nggak ikhlas lah, saya nggak mau sampai anak yang pertama saya ini dibawa juga sebagai tumbal, saya nggak ridho. Ya, ya. Bahkan mungkin anaknya ini nggak hanya anak ya, tapi bisa jadi imbasnya ke istrinya juga nih ya. Tapi kalau untuk sahabat itu tuh, anak saya lagi jatuh sakit bang Iya. Aris, makanya saya memutuskan untuk bertobat lah, Berhenti aja dah. berhenti. Tapi ya itu, imbasnya malah ke diri saya sendiri ketika saya memutuskan perjanjian pesugihan ini. Oh iya iya. Rambut saya buat paket ini seumur hidup. Seumur hidup ya. Iya. Oh iya Kang Rusli, ada nggak sih ritual-ritual khusus yang Kang Rusli jalani di setiap kedai-kedai Kang Rusli ini? Ada bang Aris. Ya. Saya mewajibkan, tapi ke orang tertentu ya bang yang saya percaya di cabang-cabang saya tuh mewajibkan mereka setiap pagi hari sebelum buka menaruh dupa, ada telur ayam kampung, kopi pahit, teh pahit, itu ditaruh di sudut belakang dapur yang nggak orang ketahui atau susah dijangkau sama orang lah. Pasti di setiap pagi itu udah khusus nih ya, Itu wajib sebelum buka. sebelum buka nih. Iya. Entah jam 7, jam 8, sekarang disuka jam 9, jam segitulah diwajibkan. Diwajibkan nih. Iya Kang Rusli, dari kejadian ini mungkin bisa menjadi sebuah pelajaran berharga ya bagi diri Kang Rusli, dan bisa diambil hikmahnya nih. Maksudnya ini nggak akan mau dilakukan yang kedua kalinya oleh Kang Rusli sendiri nih. Ya Bang Aris, saya sudah cukup hilang gelap mata demi kekayaan, tapi malah kembali dari lagi saya sendiri Bang. Sudah cukup. Saya lebih baik hidup dengan pas-pasan Ya dengan betul. satu anak saya dan istri saya, dan itu lebih bahagia. Lebih berkah lah ya. Dan sekarang rutinitasnya ikut si bapak ini yang nyembuhin tadi ya, Iya, yang memutus perjanjian persugihan. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Rusli udah berkenan hadir nih ke Dimensi Mistik untuk menceritakan pengalaman kisahnya pada saat menjadi pelaku pesugihan langsung di tahun 2008 ya. Sukses terus buat Kang Rusli, sehat, salam buat keluarga di rumah Kang ya, anak istrinya. Terima kasih Kang. Ya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Kang Rusli dari awal sampai akhir, nggak ada yang di skip, dan kalian sendiri bisa ngambil kesimpulannya atau ambil hikmahnya dari cerita Kang Rusli ini. Dan terima kasih banyak buat kalian semua. Akhir kata, gua Aris Dimensi Mistik beserta Kang Rusli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kang Rusli terima kasih banyak. Iya Bang Aris.